Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang mengaku hamba tapi ternyata masih banyak dosa, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan juga bertaubat di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliaulah kita bisa mengenal dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang menjaga sholat di era milenial. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya yakin betul bahwa jamaah insya Allah sudah paham apa yang dimaksud dengan milenial. Ya, tepat sekali. Milenial atau masa kekinian. Zaman modern, zaman digital, zaman di mana semuanya sudah canggih. Era di mana semuanya sudah serba mesin, serba teknologi. Sudah modern tentunya. Mulai dari makanan minuman model luar negeri, pakaian yang semakin hari semakin trendy, atau sampai secanggih-canggihnya alat komunikasi. Kita patut bersyukur bahwa hal ini sangat mempermudah semua aktivitas kita. Sekarang, apa-apa internet, apa-apa HP, tinggal pencet, tinggal klik, semuanya beres. Masya Allah. Sungguh, betapa mudahnya hidup di zaman sekarang ini. Dan kita patut bersyukur, sangat berbeda dengan zaman nenek moyang kita terdahulu. Namun jamaah, kemudahan-kemudahan yang sedang kita nikmati sekarang ini, apakah membuat kita bersyukur atau malah kufur? Membuat kita rajin beribadah atau malah lupa sehingga cinta dunia? Mari kita tengok sejenak iman kita. Jamaah rahimakumullah, seseorang dikatakan beriman itu ketika seseorang sudah mengenal Allah dan percaya, lalu membuktikan kepercayaannya dan membenarkan keimanannya dengan beribadah. Dan perlu kita garis bawahi bahwa salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Ibadah yang sangat utama, bahkan saking utamanya besok ketika hari kiamat tiba, amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dan hal ini tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Sekarang kita tengok, pada zaman ini banyak sekali generasi milenial yang malah sibuk bermain game, bukannya berangkat TPQ. Malah sibuk bermain HP, bukannya berangkat mengaji. Dan ketika datangnya waktu ibadah, datangnya waktu sholat, mereka lupa dan asik dengan dunia mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal perintah untuk mengerjakan sholat sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bukankah sudah sangat jelas perintahnya? Dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk salat, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Tidak butuh apa-apa dari kita. Malah kita yang perlu sadar bahwa kitalah yang butuh Allah. Kalau kita, makhluk yang lemah saja tidak sholat, kita mau minta apa-apa ke siapa? Kita makhluk yang penuh dengan banyak dosa.
Mau mohon ampun ke siapa? Mau berdoa ke siapa? Padahal Allah adalah satu-satunya tempat bagi kita untuk memohon dan meminta. Kalau kita tidak sholat, mau bagaimana? Dan sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan juga sholat. Jamaah rahimakumullah, orang yang sudah sholat saja masih bisa celaka kok. Bagaimana kok bisa? Ya, tentu saja bisa. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran surat Al-Maun ayat 4-5. Orang yang lalai dalam sholatnya itu bisa saja orang yang tidak khusyuk. Mungkin setelah pulang kerja masih kepikiran dengan dunianya. Atau bisa jadi orang yang tidak pakai ilmu, asal-asalan. Baik dalam bacaan, gerakan, maupun waktu. Jamaah rahimakumullah, padahal dengan dilaksanakannya sholat, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita raih. Kita bisa terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Atau kita bisa menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jamaah rahimakumullah, setelah kita murojaah ilmu pada hari ini, marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang saling menasehati. Menjadi pribadi yang bisa menjaga sholatnya dimanapun kita berada. Apalagi sekarang kita sudah berada di zaman milenial. Di zaman yang di satu sisi sudah sangat menakutkan, di satu sisi bisa menjadi zaman yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, memang sebagai manusia, ada banyak sekali tujuan hidup di dunia ini. Tapi, sebagai hamba, kita harus paham betul bahwa beribadah kepada Allah adalah tujuan hidup yang paling utama. Jamaah rahimakumullah, insya Allah. Cukup sekian murojaah ilmu kita pada hari ini. Mohon dimaafkan karena masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap Sivitas Akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.